Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan AB. Dan kali ini AB mau ngobrol dengan dua orang teman AB yang menurut AB ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Nanti bisa dilihat secara langsung. Dan kali ini temanya adalah tantangan bagi seorang tenaga kesehatan ketika tetap beribadah, menjaga ibadahnya di masa pandemi ini, terutama saat bertugas. Kenapa saya menjadikan tema ini sebagai tema kali ini? Karena ini bersamaan dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yuk, kita jemput teman-teman AB sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Abi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Mugi sudah lama jadi perawat? Sudah berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun 2 bulan. Kurang lebih. Berapa lama jadi bertugas menjadi seorang dokter? Insya Allah mulai tahun 2016 sampai ini 2021. Berarti sekitar 5 tahun ya? 5 tahunan ya. Kenapa sih kok memilih perawat? Awalnya bukan memilih ya. Oh, Awalnya memang dipilihkan keinginan orang tua. oh gitu. Ingin anaknya menjadi seorang nakes. Oh. Awal-awalnya ya berat karena terpaksa ya. Mungkin setelah terjun, setelah praktek, setelah ngerti, wah mulia sekali ya tugas perawat. Iya. Rasanya menjadi berubah ya, yang dari awalnya berat terus kemudian menjadi excited gitu ya. Kenapa kok memilih profesi seorang dokter? Ya, awalnya seperti ini. Dulu belum terlalu minat sama dunia kedokteran. Cuma waktu SMA kelas 3 itu tergugah hati ini ketika melihat orang-orang sakit yang tidak bisa tertolong karena biaya. Ya, awalnya seperti itu, terus muncul keinginan untuk mengambil jurusan kedokteran. Gimana sih keseharian seorang perawat itu? Seorang perawat ya biasa ya, umumnya merawat orang sakit. Kemudian kita bisa menjadi seorang Motivator ya? Iya, motivator pasien. Karena pasien di sana kan itu butuh dukungan. Bener ini. Gimana sih keseharian seorang dokter itu untuk dalam menjalankan profesinya? Kalau dokter itu monoton ya. Artinya kerjaannya ya itu aja. Oh gitu. Dari rumah ke rumah sakit atau rumah praktek, kita memberikan pelayanan kepada pasien, dan di situ kita dituntut untuk ramah. Jadi walaupun kita punya cobaan, punya ujian atau punya tantangan yang sangat besar, kita harus melayani pasien dengan ramah, dengan penuh tenaga. Bahkan kita tidak boleh menunjukkan kalau kita itu punya masalah, punya masalah sama si A, si B. Bahkan kita nggak boleh menunjukkan punya masalah sama rekan kerja sendiri. Sedangkan kita di situ harus bekerja secara tim, karena semuanya harus terkoordinasi dengan baik antara dokternya, perawatnya, dan pasiennya itu sendiri. Harus kooperatif. Bertugas nggak di ruang perawatan COVID? Alhamdulillah bertugas. Ya. Ada kemuliaan bertugas di sana ya? Alhamdulillah Pak diberikan kesempatan untuk bertugas di COVID. Smart namanya. Iya, Iya, betul. betul. Itu gimana sih rasanya? Apa aja itu yang dipakai? Panas. Panas Rasanya ya? panas. Itu dari atas itu apa aja itu? Kan baju HEPA itu kan menutupi dari kepala sampai ke kaki. Yang di bagian kepala kita pakai kacamata namanya Google gitu ya. Yang kedua itu pakai masker N95. Nanti masih dilapisi ya, namanya masih dilapisi itu masker bedah. Oh, jadi berlapis-lapis ya, itu rasanya seperti di sauna. Oh, berapa jam pakai kayak gitu? Kurang lebih 6 jam. Allah Akbar. Iya. Berat ya. Aduh. Saya membayangkan ya.
membayangkan kalau pakai jas hujan aja, Iya. kondisi hujan yang dingin aja nggak enak, apalagi yang pakai kayak gitu. Pakai jas hujan, iya ibaratnya seperti pakai jas hujan, tapi cuacanya panas. Oh Allah. Ya gitulah. Masya Allah. Ini luar biasa. Iya, apalagi kalau kita bertugas di ruang COVID itu, kan namanya isolasi kan tidak boleh ditunggu sama keluarga. Jadi semua kebutuhan pasien, mulai dari toileting, eating, kemudian kayak motivasi, itu kan kita yang memenuhi. Semua kebutuhan pasien itu kita yang memenuhi. Jadi apalagi kita memakai baju hazmat, itu kan level APD tingkat 3 ya Pak. Pakai sepatu boot. Orang yang biasanya nggak biasa pakai sepatu boot itu pasti terasa berat. Jadi semua pekerjaan kita menjadi berat, terhambatnya karena pakai baju hazmat panas, kemudian berat. Mau satset itu juga susah ya. Jadi berat ya tentang. Kalau secara khusus di ruangan COVID tidak, cuma di sini saya kerjanya di bagian IGD. Oh. Bagian IGD itu yang justru di situ kita merupakan garda terdepan ya, karena di screening awal ya, gitu karena ya. screening awal di situ kita belum tahu apakah itu pasien COVID, pasien TB, pasien penyakit yang lain, kita belum tahu. Jadi di situ masih abu-abu semuanya. Ya, jadi justru di sini letak bahaya, letak kekhawatiran kita harus lebih ditingkatkan lagi. Iya, karena nggak tahu. Nggak tahu kalau di ruang COVID kan pasti ya jelas ini pasien COVID. Tapi ya kadang kita juga masuk ruangan COVID untuk visit pasien seperti itu. Nggak ada pasien jelek atau mungkin dari DPJP-nya pasien itu nggak bisa berangkat visit, kita menggantikan begitu ya. Kalau pakai pakaian hazmat, berapa lama Agis ini memakainya? Kurang lebih sekitar 6 jam. 6 jam ya? Sekitar 6 jam, dan itu cukup pengap. Apa namanya? Google. Kita pakai Medscape, pakai Google, pakai Faceshield gitu kan, dan semuanya itu kan dari bahan-bahan karet ya, tali pengikatnya. Jadi memakai itu saja itu sudah pusing di kepala. Sudah pusing ya. Karena apa? Karena memang peredaran darah nggak selancar ketika kita nggak pakai itu. Belum lagi pakai hazmatnya, belum lagi pakai masker N95 yang dirangkap dengan masker N95 itu sangat-sangat pengap. Ya Allah. Saya cuma membayangkan begini. Jadi kalau ada orang yang pakai jas hujan, ya, kondisi hujan aja nggak enak, apalagi ini pakai pakai jas hujan tapi kondisinya panas. Itu bayangin ya Allah kayak apa gitu. Iya, bahkan jadi kita di situ tidak hanya ibaratnya tersiksa secara fisik, tapi mental pun juga ketika mau masuk ruang COVID dengan pakaian hazmat, kita terkesannya lebih horor. Oh iya benar. Daripada kita misal pergi ke pasar atau pergi ke minimarket gitu kan, kita nggak pakai apa-apa, cuma pakai masker bedah aja, itu rasanya masih tenang ya, walaupun sebenarnya itu lebih bahaya. Karena kita nggak tahu mereka OTG atau apa. Mungkin agak pribadi sedikit. Pernah nggak tertular? Alhamdulillah pernah. Ya Allah. Terus gimana? Ya alhamdulillah itu pas nggak ada gejala sih Pak. Alhamdulillah nggak ada gejala ringan. Ya isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah ya. Cuman ya tetap Pak, yang namanya isolasi mandiri itu stres berat. Saya itu senantiasa teringat kalau ada orang yang isolasi mandiri, itu yang menjadi hal yang paling berat adalah ketika dia tidak bisa bersama dengan keluarga. Iya. Punya anak? Alhamdulillah punya. Umurnya berapa? 1 bulan waktu itu. 1 bulan? Iya. Jadi lagi senang-senangnya punya baby, harus karantina, harus isolasi mandiri. Oh. Batin pikiran mas kacau pokoknya Pak.
Ya Allah, padahal dari sisi seorang ibu yang lagi excited Iya, punya seorang baby, tiba-tiba terhalangi, apalagi seorang baby yang butuh dengan ibunya juga terhalangi. Ya Allah, saya ini merasakan yang berat banget itu. Apa yang dirasakan waktu itu dengan Mbak Nugi ketika rindu dengan anak? Video call, video sedih, benar sedih. Anak yang harusnya butuh pendampingan, butuh kasih sayang, ya sedih lah. Apalagi belum lagi mendengar kayak dikucilkan tetangga, karena waktu zaman itu kan masih awal-awalan virus corona masuk ke Indonesia, itu kan masih ditakuti masyarakat, takutnya excited banget. Sampai dikucilkan ya sama masyarakat. Sampai dikucilkan sama masyarakat kayak apa waktu itu? Apa sih? Itu loh, anaknya sih itu terkena COVID, kamu jangan deket-deket sama dia, pokoknya nggak usah lewat di depan rumahnya. Sampai seperti itu. Beneran. Kalau nggak deket nggak apa-apa ya, memang harusnya menjaga jarak. Tapi kalau lewat depan rumahnya nggak boleh, ya Allah, itu terlalu maksa. Itu sempat juga sampai mertua saya kan masih di luar lihat orang. Jadi ketika lewat itu, Pak, ini kan rumah, dia tuh sampai belok gini menjauhi rumah. Padahal jalan tuh lurus, dia tuh sampai belok gini loh, menjauhi rumah loh. Ya Allah, ya Allah. Tapi bisa dipetik masyarakat jadi lebih langsung menjaga diri untuk apa, untuk cuci tangan, pakai masker. Semuanya pada pakai masker. Alhamdulillah pernah. Oh, pernah juga ya? Iya, alhamdulillah pernah. Jadi waktu itu saya kira saya kena tipes waktu itu. Saya kira kena tipes karena memang gejalanya waktu itu saya mirip tipes, ada mual, ada mencret, ada demam. Itu kan, cuma di sini cuma waktu itu saya ada batuknya, tapi alhamdulillah nggak sampai sesak. Ada batuknya dan lendirnya cukup lumayan banyak. Akhirnya disarankan untuk swab, terus saya swab dan akhirnya alhamdulillah positif. Jadi terus dirawat di rumah sakit atau? Waktu itu karena saya keadaannya baik, maksudnya tidak menderita gejala yang berat, artinya mungkin itu masuk gejala sedang. Akhirnya saya minta isolasi mandiri di rumah. Nah, saya sering mendengar tantangan dari orang-orang yang isolasi mandiri di rumah, terutama tentang dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar. Gimana kondisi masyarakat sekitar saat itu? Tahu mereka kalau jenengan isolasi mandiri? Ya, pasti itu mereka akan tahu itu semuanya. Karena apa? Karena pihak puskesmas kan selalu mendapat laporan dari dinas kesehatan. Jadi mau nggak mau itu yang penyakit kita, mau nggak mau ya tetap masyarakat sekitar itu pasti tahu, dan itu merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kita ya. Gimana tantangannya? Misalnya begini, dulu waktu saya isolasi mandiri di rumah, ketika sudah selesai masa isolasinya, bahkan sudah dinyatakan sembuh dari COVID itu sendiri, ketika kita pergi ya keluar rumah, banyak yang menghindar. Walaupun mereka tidak secara fisik mereka nggak, maksudnya tidak berupa ucapan awas ini habis kena COVID, tapi perilakunya kelihatan ya sudah beda dari biasanya sebelum saya kena COVID. Gitu. Bahkan saudara-saudara sendiri pun seperti itu, banyak yang menghindar karena memang sangat-sangat awam mereka. Bagi orang-orang awam itu sangat minim informasi masalah COVID itu sendiri. Cara penularan maupun cara pencegahan itu masih sangat-sangat minim sekali buat mereka. Jadi nggak tahu kalau masa isolasi sudah selesai, sudah dinyatakan negatif, itu sudah nggak ada kesempatan untuk menularkan
sudah nggak ada. Walaupun misalnya habis itu tetap bisa kena lagi. Oke. Sebelum mengarah ke selanjutnya, saya ingin tahu tentang bagaimana keseharian ibadah seorang Agis sebelum pandemi. Waduh, itu cukup berat ya pertanyaannya ya. Itu yang mungkin saya tidak jauh lebih baik dari Kang Abe dan juga nggak lebih baik dari semuanya. Tapi di sini karena disuruh untuk mengungkap, ya semoga saya tidak ada rasa sombong, semoga saya tidak ada rasa riak. Jadi waktu sebelum pandemi itu kegiatan saya sangat full sekali, bahkan hampir bisa dikatakan tidak ada hari libur untuk saya. Karena apa? Karena habis dari praktek, ya kan, kita ada sosialisasi semacam ya kalau di rumah gitu. Waktu itu apalagi saya ini istri baru lahiran, ya. Istri baru lahiran, jadi sebelum pandemi itu sangat-sangat padat sekali. Selain bantu pekerjaan istri di rumah, itu juga saya harus belanja sendiri di pasar. Selain itu kita harus tetap menjaga keharmonisan antara saya dengan tetangga sekitar, karena bagaimanapun tetangga itu merupakan saudara kita yang paling dekat, kan seperti itu ya. Jadi itu ya niat ibadah aja. Terus habis itu ketika nggak praktek di rumah pun ada di lingkungan sekitar itu juga ada kajian-kajian, dan keluarga kita sendiri juga mengadakan rutinan setiap hari Jumat itu ada khataman Al-Quran, ada dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan itu full penuh itu sebelum pandemi. Cuma sekarang setelah pandemi ya hampir semuanya itu berhenti untuk sementara. Itu saya kewajiban. Selain sholat itu adalah kewajiban, sholat itu sebagai konektor atau penghubung saya terhadap Allah. Jadi media komunikasi saya terhadap Allah untuk apa? Untuk mencurahkan semua masalah hidup, mungkin curhat sama Allah, laporan sama Allah gitu. Jadi manusia bisa untuk menjadi tempat curhat, kita bisa. Cuman tidak semua manusia bisa mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Jadi sebagai manusia mending mengharap sama Allah gitu. Seperti itu. Terus gini, semasa pandemi ini kan apalagi kalau bertugas pakai pakaian hazmat seperti itu yang sampai 6 jam, tentunya ada tantangan tersendiri dong tentang masalah sholat. Gimana itu waktu sholatnya, waktu saat sholat seperti itu, saat bertugas kayak apa? Kalau saat bertugas kita sholatnya di jamak ya Pak. Jadi misalkan ada 4 shift. Misal shift 2 itu jam 11 sampai jam 5. Kita kan jam 11 sampai jam 5 melewati sholat zuhur sama asar. Jadi sebelum masuk kita ambil wudhu dulu. Nanti ketika mau sholat zuhur kita jamak sama asar. Oh gitu, dijamak sama asar, tapi sang wudhu dulu ya. Nah ini memang bagus, memang betul bahwa memang kalau orang mau Allah itu memberikan kemudahan bagi orang yang melaksanakan kewajiban sholat sampai di masa pandemi seperti ini, sampai di masa orang yang bertugas di tempat COVID kayak gitu masih ada jalan. Yang penting tetap sholat ya. Nah, tetap melakukan sholat. Tapi kan tantangan nggak hanya itu. Mesti kan ada tantangan lain lagi yang membuat seseorang untuk merasa terhalang dirinya untuk sholat. Pernah nggak merasa seperti itu? Dan tapi bisa melewati ya? Iya, alhamdulillah bisa. Pernah. Waktu itu shift 3 itu jam 5 sore sampai jam 11 sore. Jam 5 sore kan itu sampai jam 6 kan hampir mendekati sholat maghrib. Pada waktu itu terbagi 2 tim depan dan tim belakang. Kebetulan saya tim depan. Tim depan itu pasiennya cuma sedikit, jadi yang jaga 1 orang, yang belakang 2 orang. Nah, pada waktu itu ada pasien
itu tuh sesek mulai dari jam 5 sampai jam 6 sampai jam setengah 7 itu sesek. Jadi setiap enggak menit sih, 5 menit 3 menit itu pencet-pel sesek. Yaudah kita bolak-balik ke sana, memberikan posisi follower, oksigen sudah double itu masih sesek. Kemudian lapor dokter jaga, lapor DPJP. Jadi kan itu membutuhkan waktu adalah waktu maghrib tiba. Oke, kita tunda dulu sedikit karena mau memberikan asuhan dulu kepada pasien. Soalnya sesek banget, mencet-pel. Kemudian saya melihat jam, ya Allah kok udah jam segini. Saya pamitan sama ibunya, Bu, saya sholat maghrib dulu. Ini nanti jenengan butuh bantuan apa bisa pencet bel, nanti saya akan biar dibantu sama teman saya. Kemudian saya langsung lari ke teman saya titip ibu ini ketika nanti pencet bel tolong dihampiri. Saya mau sholat dulu soalnya saya belum sholat maghrib. Ya, sholat adalah suatu kewajiban yang waktunya telah ditentukan ya, waktu jadi ya faqimus sholah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, seperti itu ya. Jadi sholat itu diwajibkan oleh Allah dan waktunya juga telah ditentukan oleh Allah. Kewajiban itu berarti semua mukmin kan gitu. Jadi saya rasa sholat itu adalah inti dari semua ibadah, karena betul tadi yang biasa pertama adalah sholat. Jadi di sini jangan sembarangan, jangan macam-macam dengan sholat kan gitu ya. Kalau ibadah yang lain mungkin bisa kita tinggal. Misalnya nih ibadah yang lain kayak kita senyum ya, kita senyum juga merupakan ibadah. Kalau nggak senyum misalnya kita di kamar kan nggak masalah, tapi kalau sholat walaupun kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan apapun kan tetap diwajibkan untuk sholat seperti itu. Terus kalau tentang sholat lagi ya Mas, saat bertugas dengan pasien yang setiap saat datang kayak gitu gimana? Nah, sebenarnya itu menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Sering seperti ini, terutama saat kita jaga malam IGD ya kan dimulai dari jam 9 malam, jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Itu biasanya melewati waktu sholat subuh. Itu kadang saya sendiri pun kadang pernah ingin sholat subuh rasanya berat. Karena apa? Karena waktu itu pasien yang berdatangan sangat banyak, kita waktu istirahatnya sangat minimal sekali. Karena pasien datang kan tak terduga gitu kan. Pernah waktu itu baru tidur jam 12 malam, setelah itu setengah 1 ada pasien, kita mau tidur lagi ya, jam 1 kurang 5 menit sudah ada pasien lagi. Habis itu kita mau tidur lagi, jam setengah 2 ada pasien lagi. Artinya kita nggak ada jeda ya, walaupun ada jeda setengah jam, tapi kan itu hanya untuk penghantar kita tidur. Jadi saat mau tidur sudah terbangun lagi. Nah itu sampai berat sekali waktu mau sholat subuh gitu, mau ngambil air wudhu aja itu sudah sangat berat. Tapi itu harus kita lawan, itu karena memang godaan syaitan seperti itu, gitu kan? Karena bagaimanapun keadaan kita, sholat wajib tetap dinomorsatukan seperti itu. Jadi ya ini Pak, ini kan apa namanya? Pernah waktu itu ada pasien datang, kondisinya sangat buruk, sehingga harus segera kita tangani. Kalau nggak segera kita tangani, pasiennya meninggal. Dan waktu itu sudah waktu subuhnya sudah hampir habis. Kita kan dilema kan akhirnya, ini gimana? Dan akhirnya ini, ya udah kita kita bangunin perawat-perawat yang lain kan gitu untuk menghandle si pasien itu dulu. Akhirnya kita ya tetap sholat bergantian. Padahal waktu itu kita sudah pakai hazmat, sudah pakai baju baju APD lengkap kan. Sepertinya mau sholat kan tanggung kan, ini sudah pasien kayak gini kita lepas baju hazmat lagi seperti itu. Tapi ya dengan kekuatan yang telah diberikan Allah pada hati kita semua, alhamdulillah kita juga tetap
melaksanakan suatu kewajiban, yaitu sholat tadi. Menarik nih. Seseorang yang senantiasa menjaga kesempatannya ya dalam kesempitan apapun untuk tetap sholat, tentunya kan memiliki kiat. Apa sih kiat seorang Agis tetap punya giroh yang begitu besar terhadap tertib sholat ini? Ya, karena sholat itu kan merupakan tiang agama, seperti itu. Jadi kalau tiangnya saja sudah tidak kuat, bagaimana dengan agama kita, dengan ibadah-ibadah kita yang lain, seperti itu. Jadi intinya roh dari segala ibadah itu ada di sholat. Jika kita sholatnya nggak bagus, ya kan, ya buat apa kita melakukan hal-hal yang lain, padahal kalau sholat itu benar-benar kita itu sedang berkomunikasi kepada Allah, hati kita nyambung kepada Allah, kita bisa melakukan curhat-curhat kepada Allah, kita bisa mengadu masalah-masalah kita semuanya kepada Allah, dan nantinya insya Allah itu pasti mendapatkan suatu solusi. Tapi kalau kita tidak sholat, ya gimana Allah bisa ridho kepada kita? Betul, seperti itu kan. Yang terpenting di sini kan mendapat ridhonya Allah. Apa sih dia Mbak Mugi tetap ada giroh atau semangat untuk beribadah dengan tertib saat bertugas? Jadi ketika kita di lapangan itu kan banyak kejadian yang dimana kita bisa ambil pelajaran, bisa kita ambil sebagai pengingat kita. Jadi dari situ kita bisa ambil pelajaran hidup, kemudian kayak ini ya, berarti ya kayak seseorang yang misalnya ada orang yang meninggal, begitu. Jadi ya. itu bisa sebagai pengingat kita. Dari situ kita langsung meningkatkan semangat untuk beribadah, untuk tetap beribadah, karena kita kan yang kita butuhkan, yang menjadi bekal kita ketika kita nanti adalah sholat. Oke. Berarti semua kejadian, semua peristiwa yang ada di dunia ini senantiasa dijadikan sebuah pengingat diri agar tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Oke. Apa pesan Mbak Mugi kepada sesama tenaga kesehatan tentang ibadah tentunya ya di masa pandemi ini? Untuk semua para tenaga medis ya, terutama yang mungkin terbatas adalah di ruang COVID. Terutama itu, sesibuk apapun kalian, tolong jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu bisa mempermudah pekerjaan kita. Pekerjaan yang sulit insya Allah menjadi mudah kalau kita mau sholat. Karena kita di lapangan kan banyak sekali tantangan. Jadinya semua itu butuh kemudahan. Kemudahan itu didapat dari mana? Ya dari kita beribadah, kita minta sama Allah. Insya Allah kan diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya pengen antum Agis memberikan pesan kepada teman-teman sesama tenaga medis, baik maupun juga tenaga paramedis, tentang ibadah terutama sholat di masa pandemi ini. Ya, nasihat ini untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya, siapapun itu yang mendengarkan ini, begini, sholat itu suatu ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah, ya, setelah datangnya Isra wal Mi'raj. Jadi waktu itu Rasulullah telah mendapatkan mandat dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu, seperti itu. Pertama 50 kali. Akhirnya dengan perintah Nabi Musa, akhirnya kita bisa mendapatkan
diskon yang sangat besar sekali, sampai akhirnya hanya 5 waktu. 10%-nya ya, hanya ya dari yang diperintahkan awal ya. Jadi hanya 5 waktu. Maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW sudah seharusnya, selayaknya kita bersyukur dan berterima kasih. Masa iya sih sudah 5 waktu kita masih nggak sholat? Terlaluan ya? Ya terlaluan kan. Masa iya sih sudah 5 waktu kita masih malas-malasan untuk sholat? Padahal kalau sholat sekali waktu aja itu paling hanya memakan waktu tidak lebih dari 5 menit. Seperti itu. Dan untuk urusan dunia kita sudah terlalu banyak waktu kita tersita oleh hal-hal yang sifatnya dunia. Bahkan dalam sholat pun kadang kita juga masih mikir dunia. Kadang suka kan kita lupa dengan rakaat kita. Bahkan kita saat jadi makmum kita juga nggak tahu tadi surat apa yang dibaca sama imam. Artinya kita masih memikirkan dunia. Jadi dalam urusan apapun, dalam keadaan apapun, kita jangan sampai lupa atau dengan sengaja meninggalkan sholat seperti itu. Apa pesan Mbak Muti kepada masyarakat di masa pandemi seperti ini? Tentunya untuk menjaga kesehatannya. Iya. Ingat, pandemi belum berakhir. Jangan kasih kendor. Oh iya, jangan kasih kendor ya. Tetap prokes. Jangan sampai lupa lah itu jaga cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Oke. Tetap buatlah sehat kalian. Buatlah tetap sehat. Jaga iman, jaga imun. Oke. Pesan yang luar biasa sekali dari Mbak Muti. Jaga iman dan jaga imun. Pesan kepada masyarakat, khususnya juga untuk kita semua, selalu berikhtiar untuk menjadi pribadi yang selalu menjaga, selalu memberikan motivasi juga kepada yang lain dalam masalah penyakit pandemi ini, yaitu COVID-19. Jadi kita himbau untuk kita semuanya selalu merasa kita itu dalam ancaman COVID. Artinya kita khauf, kita takut, tapi juga kita roja. Kita kembali lagi juga kepada Allah, bahwa semua penyakit itu datangnya juga dari Allah, dan obatnya itu juga datangnya dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Seperti itu. Jadi kita tetap berikhtiar, tapi juga jangan terlalu putus asa. Ya, kita jangan terlalu putus asa. Artinya kita selalu berikhtiar, tapi juga khawatirnya jangan terlalu berlebihan, karena semua penyakit datangnya dari Allah, obatnya pun datangnya juga dari Allah, karena semuanya itu makhluk Allah, termasuk virus ini. Virus ini juga makhluk Allah, karena makhluk Allah semuanya juga bertasbih kepada Allah. Kalau kita menjadi pribadi yang selalu bertasbih kepada Allah, maka kita juga terhadap sesuatu pun tidak akan takut secara berlebihan gitu. Seperti itu. Jadi waspada tetap, ikhtiar tetap, cuma kita selalu berharap kepada Allah, Allah akan selalu melindungi kita. Oke. Nasihat yang luar biasa, hebat, keren menurut saya. Terima kasih. Itu juga jadi pengingat buat saya juga. Ya. Sekali lagi terima kasih Agis buat waktunya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Amin. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, terkesan sombong, terkesan ria, atau terkesan menggurui. Semuanya itu insya Allah saya tidak ada niat seperti itu. Oke. Sama-sama. Saya juga minta maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi ngobrol kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa perbanyak istighfar hari ini.